Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mahasiswa Sandi Putri dengan NPM 201.00239. Di sini saya akan memberikan rangkuman atau resensi mengenai hipotesis dari jurnal karya Lon Fuller. Pertama-tama kita akan membahas mengenai jurnal The Case of the Speluncean Explorers, bahwa sekelompok yang terdiri dari 5 orang penjelajah gua atau bisa disebut spelunker terjebak oleh tanah longsor. Keempat terdakwa dan 1 orang yang tewas merupakan bagian dari Speluncean Society, sebuah organisasi eksplorasi gua amatir dan terjebak di dalam gua akibat tanah yang longsor. Lokasi yang terpencil membuat penyelamatan menjadi sulit, memakan waktu dan mahal. 10 orang pekerja tewas dalam penyelamatan tersebut. Selain dana dari Society, dibutuhkan tambahan 800.000 velar atau mata uang persemakmuran Newgard yang disediakan oleh langganan populer dan hibah legislatif untuk penyelamatan para penjelajah. Setelah 32 hari, mereka berhasil diselamatkan. Sejak awal diketahui bahwa kematian karena kelaparan adalah sebuah kemungkinan. Pada hari ke-20 diketahui bahwa para penjelajah memiliki semacam radio 2 arah dan komunikasi lisan terjalin. Para insinyur menginformasikan kepada para penjelajah bahwa setidaknya dibutuhkan 10 hari lagi untuk penyelamatan mereka. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tim ahli medis memberitahu para penjelajah bahwa dengan mempertimbangkan kondisi dan ransum di dalam gua, peluang untuk bertahan hidup selama 10 hari lagi sangat kecil, karena tidak ada makanan ataupun minuman. Para penjelajah bertanya, apakah mereka akan bertahan hidup jika mereka terpaksa mengkanibalkan salah satu dari 5 penjelajah tersebut? Dengan enggan, mereka menjawab bahwa memang mereka bisa mengkanibalkan salah satu dari mereka untuk bertahan hidup. Lebih jauh lagi ketika ditanya apakah membuang undi untuk menentukan siapa yang harus dimakan, tidak ada dokter, hakim, pejabat pemerintah, menteri atau pendeta yang memberikan jawaban, karena itu bukan sesuatu yang lumrah lagi. Tidak ada pesan lebih lanjut yang diterima dari dalam gua. Ketika para penjelajah dibebaskan, diketahui bahwa hari ke-23 setelah memasuki gua, Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh keempat penjelajah tersebut. Vonis bersalah membawa hukuman wajib berupa hukuman mati. Para terdakwa pada awalnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman gantung oleh Pengadilan Umum Daerah Stouffville, tetapi telah mengajukan permohonan kesalahan di pengadilan. Pendapat para hakim pada awalnya dihukum dan dijatuhi hukuman gantung oleh Pengadilan Umum County of Stouffville, tetapi telah mengajukan petisi kesalahan kepada pengadilan. Trumpeni CG memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai fakta-fakta yang ada daripada yang disebutkan di atas, bahwa kesaksian para terdakwa yang diterima oleh juri adalah sebagai berikut. Wetmore mengusulkan agar mereka mendapatkan makanan yang diperlukan dengan membunuh dan memakan salah satu dari mereka. Wetmore juga mengusulkan untuk melakukan undian dengan menggunakan sepasang dadu yang ada padanya. Awalnya para terdakwa enggan untuk melakukan hal tersebut, tetapi akhirnya setuju karena mereka mendengar percakapan di radio bahwa ada besar kemungkinan mereka dapat bertahan hidup dengan memakan salah satu di antara mereka. Para penjelajah merancang dan menyetujui metode menggunakan dadu untuk membuang undian. Sebelum dadu dilempar, Wetmore mengundurkan diri dari kesepakatan dan menyatakan bahwa ia akan menunggu seminggu lagi. Yang lain menuduhnya telah melanggar kepercayaan dan melanjutkan untuk melempar dadu. Sebelum melempar dadu, atas namanya para terdakwa meminta Wetmore untuk menyatakan keberatan atas kehadiran pelemparan dadu tersebut. Dia tidak mengajukan keberatan, dan lemparan itu tidak menguntungkannya. Wetmore dihukum mati dan dimakan karena lemparan dadu tersebut menuju pada Wetmore. Akhirnya Wetmore dibunuh dan dimakan. Trumpeni CG berpendapat bahwa keputusan
yang diambil pada tingkat pertama adalah adil dan bijaksana. Dan satu-satunya keputusan yang dapat diambil adalah hal tersebut. Ketua Mahkamah Agung mengakui bahwa tidak ada pengecualian terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Terlepas dari seberapa besar simpati orang-orang, Ketua Mahkamah Agung lebih memilih untuk mengandalkan kemungkinan gerasi eksekutif yang digambarkan sebagai mengurangi kekuatan hukum dan mengusulkan agar Mahkamah Agung ikut berkontribusi dengan hakim yang bersangkutan. Dengan harapan gerasi akan diberikan, keadilan dapat dicapai dengan cara ini tanpa mengabaikan isi hukum. Para terdakwa dirawat karena kekurangan gizi dan syok. Kemudian didakwa melakukan pembunuhan. Dalam persidangan, ketua juri yang berprofesi sebagai pengacara bertanya kepada pengadilan, apakah juri dapat menemukan putusan khusus yang menyerahkan kepada pengadilan untuk mengatakan apakah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan para terdakwa bersalah, baik jaksa maupun pembela menerima hal ini. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh juri, hakim pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa bersalah atas pembunuhan dan menjatuhkan hukuman gantung sebagaimana hukuman wajib. Setelah persidangan, para juri ikut serta dalam komunikasi dengan Hakim Newgate untuk meminta hukuman tersebut diringankan menjadi hukuman penjara selama 6 bulan. Hakim pengadilan juga melakukan hal yang sama. Kepala eksekutif atau hakim menunggu posisi Mahkamah Agung atas permohonan kesalahan sebelum membuat keputusan mengenai gerasi. Yang dimana Foster J mengkritik upaya Trumpani CG untuk melarikan diri dari rasa malu atas hal tragis ini. Foster J menyatakan dengan jelas ketika asumsi bahwa manusia dapat hidup bersama kehilangan kebenarannya seperti yang jelas terjadi dalam situasi yang luar biasa ini, di mana kehidupan hanya menjadi mungkin karena adanya pencabutan nyawa. Maka premis-premis dasar yang mendasari seluruh tatanan hukum kini telah kehilangan makna dan kekuatannya. Foster J kemudian melanjutkan dengan secara hipotesis menolak premis-premis di atas dan mengasumsikan bahwa hukum berlaku untuk para penjelajah, meskipun mereka agak terpisah dari masyarakat. Alasan kedua ini berkaitan dengan penafsiran ketentuan hukum dan mempromosikan penafsiran hukum yang dapat diidentifikasikan sebagai pendekatan purposif. Foster J mengilustrasikan hal ini dengan contoh fiktif Commonwealth v. Seymour, di mana hukum tidak diterapkan karena terdakwa tidak dapat menghindari pelanggaran hukum. Contoh kedua, Fehler v. Negus, melibatkan kesalahan ketik yang jelas dan pengadilan tidak melakukan penafsiran secara harfiah. Foster J berpendapat bahwa tidak ada dalam kata-kata undang-undang yang menunjukkan pengecualian untuk pembelaan ini. Yang benar adalah bahwa pengecualian untuk pembelaan diri tidak dapat didamaikan dengan kata-kata undang-undang tetapi hanya dengan tujuannya. Foster J kemudian membahas di balik pengecualian pembelaan diri dengan menyatakan bahwa hukum tidak dapat menghalangi pembunuhan untuk membela diri ketika nyawa seseorang terancam. Dalam kasus seperti ini, si pembunuh akan mengusir penyerangnya. Apapun yang dikatakan oleh hukum, Foster J menerapkan alasan ini pada para penjelajah. Hukum tidak menciptakan pencegah yang signifikan bagi orang-orang yang dihadapkan pada kelaparan. Foster J membahas secara singkat tentang perampasan yudisial, di mana pengadilan dituduh merampas kewenangan legislatif dengan memberikan undang-undang atau ketentuan yang tidak langsung terlihat oleh pembaca awam yang tidak mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Foster J mengakui tanpa syarat bahwa pengadilan terikat oleh undang-undang dan menjalankan kekuasaannya dengan tunduk pada kehendak Dewan Perwakilan Rakyat. Penghakiman terhadap Tating J. Tating J memulai dengan menyatakan bahwa dalam tugasnya sebagai hakim, ia biasanya dapat memisahkan reaksi emosional dan dari reaksi intelektual dan memutuskan kasus
hanya berdasarkan reaksi intelektual. Hakim mengakui bahwa dalam kasus ini ia tidak dapat melakukan hal tersebut karena ia berada di antara rasa simpati dan rasa tidak suka dan tidak dapat mengabaikan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Hakim menemukan bahwa pendapat Foster J penuh dengan kontradiksi dan kekeliruan. Tating J kritis terhadap argumen keadaan alam dan menemukan bahwa tidak ada dasar yang jelas untuk pernyataan bahwa para penjelajah entah bagaimana lolos dari yurisdiksi. Hakim tidak dapat menentukan kapan transisi yurisdiksi tersebut terjadi. Tating J juga menunjukkan bahwa pengadilan Newgate diberi wewenang untuk menjalankan hukum persemakmuran tersebut dan mempertanyakan dari mana kewenangan untuk memutuskan kasus-kasus di bawah hukum alam dapat diperoleh. Di bawah perjanjian tersebut, misalnya, Wetmore tidak akan dapat menggunakan haknya untuk membela diri di dalam gua karena hal itu bertentangan dengan kesepakatan yang telah ada. Tating J menemukan bahwa anggapan bahwa hukum pidana yang berkaitan dengan pembunuhan tidak dapat berfungsi sebagai alat pencegah ketika seseorang dihadapkan pada pilihan hidup atau mati cukup meyakinkan. Mengutip kasus fiktif Commonwealth v. Perry, Tating J setuju bahwa penafsiran pembelaan diri yang diberikan oleh Foster J didukung. Meskipun kasus tersebut secara umum tampaknya telah diabaikan dalam teks dan putusan-putusan berikutnya, meskipun keadaan tersebut memang mengurangi unsur pencegahan, namun hal tersebut tidak dapat menghilangkan kesalahan para penjelajah. Tating J tidak mau membuat pengecualian baru untuk pembunuhan dengan dasar bahwa ruang lingkupnya perlu didefinisikan secara memadai untuk diterapkan pada kasus-kasus di mana masa depan aturan yang diusulkan oleh Foster J tidak memiliki prinsip yang koheren dan rasional. Namun hakim menyimpulkan bahwa ia tidak akan dapat menilai kasus ini secara tidak memihak. Dalam pandangan Tating J, dakwaan alternatif akan lebih tepat. Tating J mengundurkan diri dari keputusan kasus tersebut karena sepenuhnya tidak dapat menyelesaikan keraguan. Penghakiman untuk Ken J segera mengesampingkan dua pertanyaan yang menurut pendapatnya bukan merupakan urusan pengadilan, gerasi eksekutif dan moralitas. Gerasi eksekutif adalah urusan hakim, dan peradilan tidak boleh dianggap melanggar pemisahan kekuasaan ini. Ken J akan mengampuni seluruh terdakwa dengan alasan bahwa mereka telah cukup menderita. Tetapi ini adalah pernyataan yang dibuat sebagai warga negara, bukan sebagai hakim. Ken J tidak mementingkan dirinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah. Hakim tidak boleh menerapkan konsepsi moralitas mereka, tetapi harus menerapkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Ken J mengabaikan bagian pertama dan bagian yang lebih puitis dari pendapat Foster J dan setuju bahwa pendapat tersebut mengandung unsur fantasi yang diungkapkan oleh Tating J. Ken J menyatakan bahwa kesulitan dalam memutuskan kasus ini muncul dari kegagalan untuk memisahkan aspek hukum dan moral dari kasus ini. Hakim mengkritik rekan-rekan hakimnya karena melalaikan tanggung jawab mereka untuk mematuhi hukum. Hakim bertekad untuk mengesampingkan pandangan pribadi. Ken J tidak setuju dengan pendekatan Foster J yang bersifat purposif terhadap penafsiran undang-undang yang memungkinkan pengadilan untuk membenarkan hasil yang sudah semestinya. Ken J mengalihkan kritiknya kepada Foster J secara pribadi dengan menyatakan bahwa koleganya tersebut secara umum tidak menghormati peran peradilan terbatas. Hakim menggunakan Foster J sebagai reformasi yudisial digambarkan dalam 3 langkah: menetapkan atau menentukan satu tujuan untuk suatu undang-undang, menemukan bahwa pembuat undang-undang mengabaikan atau menghilangkan sesuatu dari undang-undang tersebut, dan mengisi kekosongan yang tercipta sebagai konsekuensinya. Yang mulia atau hakim menyatakan bahwa interpretasi Foster J cacat karena Foster J
berusaha memasukkan beberapa tujuan yang tidak diungkapkan dalam undang-undang, tetapi melangkah lebih jauh dari Tating J. Hakim tidak percaya bahwa tujuan tersebut perlu dijelaskan lebih jauh dari keyakinan manusia yang dirasakan secara mendalam bahwa pembunuhan itu salah dan bahwa sesuatu harus dilakukan terhadap orang yang melakukannya. Kenji berpendapat bahwa penyelidikan seharusnya tidak diarahkan pada tujuan undang-undang, tetapi pada ruang lingkupnya. Dan demikian juga dengan pengecualian tindakan para terdakwa jelas termasuk ke dalam ruang lingkup ketentuan undang-undang. Kenji dengan tegas menyatakan dispensasi yudisial lebih merugikan dalam jangka panjang kepada keputusan yang sulit dan menyimpulkan bahwa keyakinan harus ditegaskan. Lalu judgment untuk Handi J berpendapat bahwa kasus ini merupakan salah satu penerapan kebijaksanaan praktis bukan teori abstrak dan salah satu yang paling mudah untuk diputuskan. Pemerintah adalah urusan manusia di mana orang-orang diperintah dengan baik ketika penguasa mereka memahami perasaan dan konsepsi massa. Handi J menjelaskan perbedaan yang diperdebatkan oleh para pengacara antara kapan aturan dan prinsip seharusnya atau tidak seharusnya diterapkan adalah kejahatan yang diperlukan. Konsekuensi dari peraturan formal. Hakim lebih memilih keleluasaan dan dispensasi yang luas untuk peradilan, kecuali untuk beberapa bidang mendasar, misalnya pelaksanaan pemilihan umum dan pengangkatan penjabat. Handi J mencantumkan 4 cara untuk menghindari hukuman keputusan hakim, bahwa terdakwa tidak melakukan kejahatan. Jaksa penuntut untuk tidak mengajukan dakwaan pembebasan oleh juri atau pengampunan atau peringanan hukuman dari hakim, dan menyatakan bahwa dalam kerangka kerja ini tidak boleh ada alasan untuk mengesampingkan kesalahan faktual atau faktor emosional atau pribadi. Hakim memberikan pembatalan juri sebagai contoh dan menyatakan bahwa juri kemungkinan besar akan membebaskan terlepas dari instruksi apapun yang diberikan kepada mereka. Oleh fakta bahwa mandornya adalah seorang pengacara yang pembelajarannya memungkinkan dia untuk merancang bentuk kata-kata yang memungkinkan juri untuk menghindari tanggung jawabnya yang biasa. Hakim menunjukkan bahwa Trumpeni CG dan Tating J menginginkan akal sehat untuk memutuskan kasus ini. Tating J menginginkannya sebelum persidangan pada tahap penuntutan. Sedangkan Trumpeni J menginginkannya setelah kasus selesai melalui grasi. Tidak ada yang mau terlibat secara pribadi di dalamnya. Hakim juga menunjukkan bahwa tampaknya tidak ada dukungan publik untuk saran Ketua Mahkamah Agung untuk menegakkan putusan dan meminta grasi. Handi J kemudian menyatakan keraguannya bahwa hakim akan memberikan grasi dengan mengutip pandangan konservatif hakim dan pengetahuan pribadinya yang diperoleh secara tidak langsung, bahwa hakim bertekad untuk tidak meringankan hukuman jika diputuskan tersebut ditegakkan. Hakim menggambarkan salah satu kasus pertama yang dia pimpin ketika dia bergabung dengan bangku cadangan, menyatakan bahwa pendekatan akal sehat yang berlaku saat itu juga berlaku sekarang. Beliau menyimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan akal sehat yang mempertimbangkan diskusi di atas, para terdakwa tidak bersalah dan hukuman harus dikesampingkan. Tating J ditanya oleh Ketua Mahkamah Agung apakah dia ingin memeriksa kembali posisinya, tetapi hakim menolak dan menegaskan bahwa dia tidak akan partisipasi di dalam kasus ini. Mahkamah Agung dengan suara yang terbagi rata mengukuhkan putusan tersebut. Fuller tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai hasilnya. Terima kasih. Sekian resensi mengenai jurnal Case of Dispensation Explorer. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.